Nabi Adam itulah yang menjadi penyebab kita itu hidup di dunia. Seandainya Nabi Adam itu tidak memakan buah kuldi, kan kita enak-enakan di surga. Itu ada orang yang memiliki pikiran begitu. Nah, itu bisa saya jawab dari setidaknya 3 perspektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nasyukurullah ala alaih wa nikmatil Islam wal iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi kiram amma ba'du. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan ngaji tafsir Kediri. Kita sampai pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-36 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Kita lanjutkan kembali ngaji kita. Hari ini kita sampai kepada kisah Adam yang diturunkan dari surga. Jadi awalnya kemarin kita sudah membahas bahwa malaikat itu sebenarnya ragu ketika Allah itu mau menciptakan manusia. Jangan-jangan nanti berbuat kerusakan, jangan-jangan nanti menumpahkan darah. Nah, keraguan itu kemudian dijawab oleh Allah. Ternyata dibalik semua itu Allah itu menciptakan kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh malaikat dengan menciptakan Adam atau menciptakan manusia itu. Nah, kemudian mereka mengakui kelebihan Adam dan Allah menyuruh, kamu sujud gitu, karena Adam itu memiliki pengetahuan yang bisa menyimpan memori. Dia bisa memiliki memori yang bisa menyimpan seluruh apa yang ia alami dan dipresentasikan di dalam di hadapan para malaikat. Nah, itu adalah kelebihan yang dimiliki oleh Adam dan tidak dimiliki oleh malaikat. Nah, kemudian setelah Nabi Adam ini, setelah para malaikat ini sujud, ada satu yang tidak sujud, yaitu iblis. Karena iblis itu masuk dalam fitur malaikat sebab dia berada di kisaran atau di tempat itu, di dalam satu tempat. Nah, kemudian Allah memerintahkan Adam supaya mendiami surga dan menikmati segala apa yang ada di dalamnya. Nah, baru kemudian Allah, sampean boleh makan apapun di surga, menikmati apapun di surga kecuali pohon terlarang. Jadi jangan mendekati pohon terlarang. Nah, itu adalah larangan Allah. Dan kemudian pada ayat ke-36 ini ternyata Nabi Adam itu digoda oleh setan atau oleh iblis supaya memakan pohon terlarang itu dan dia tidak menghuni surga lagi begitu. Nah, karena dia pesaing dan senior, setan itu kan senior ya, dan Nabi Adam itu kan junior. Nah, jadi junior yang mendapatkan fasilitas penuh itu membuat seniornya iri begitu. Enak meniki wong keri tapi kok oleh fasilitas. Nah, akhirnya setan itu menggoda Nabi Adam supaya dia kehilangan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Nah, itulah kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-36 ini Nabi Adam itu sudah digelincirkan oleh setan. Namun sebenarnya kisahnya seperti apa? Jadi begini, Quran 1 ayat 1 dengan ayat yang lain itu saling berkaitan. Kalau kita hanya memahami surah Al-Baqarah ayat 36 ini, maka kita tidak mengetahui sebabnya apa Nabi Adam itu diusir dari surga. Nah, dan metode apa yang digunakan setan, padahal Allah itu sudah melarang Nabi Adam untuk mendekati pohon terlarang itu atau pohon khuldi, umumnya disebut begitu. Nah, tetapi bagaimana dia bisa berhasil padahal Allah itu sudah melarangnya sejak awal. Sama nek kene ae mangan saenake sepuasnya, asal jangan menyentuh atau jangan mendekati pohon terlarang. Nah, keterangannya itu ada di dalam surah Al-A'raf ayat 21. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Setan bersumpah kepadanya. Nah, ini yang menjadi kunci kenapa Nabi Adam itu diturunkan dari surga, karena dia terkena godaan setan. Nah, setan itu ternyata pandai dia punya strategi agar apa yang disampaikan itu dipercaya oleh Nabi Adam. Dia itu sumpah atau begitu, sumpah
aku bersumpah demi Allah, inilah kuma laminan nasin, aku akan memberikan nasihat kepadamu. Nah, sumpah demi Allah inilah yang membuat Nabi Adam itu lupa akan larangannya karena menyebut nama Allah itu. Jadi ini sebuah pelajaran berharga bahwa mengetahui siapa yang membawa berita itu adalah bagian penting untuk kita lakukan cross check apakah beritanya benar atau tidak. Nah, karena menyebut nama Allah itu, Nabi Adam itu tidak menaruh curiga sama sekali kepada setan, sehingga dia mau melakukan apa yang dinasihatkan oleh setan itu. Fadallahuma bigurur falamma dhaqa syajarata badat lahuma sau'atuhuma wa tafiqa yaksifani alaihima. Nah, setelah dia melakukan pelanggaran itu, baru kemudian baju yang ia kenakan itu terlepas. Wakila dalam sebuah tafsir itu, baju Nabi Adam di surga itu adalah kuku. Bajunya itu kuku, dan kemudian kukunya itu terlepas, dan kemudian dia diturunkan ke dunia untuk mengenang itu, maka kuku itu masih dikenakan di manusia itu, ada di tangan dan di kaki itu untuk mengenang kisah Adam di dalam surga. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga dan dikeluarkannya. Jadi begini, yang membuat Nabi Adam itu diturunkan oleh Allah dari surga atau diusir oleh Allah di surga itu penyebabnya adalah setan. Setan itu bisa merayu karena dia bersumpah atas nama Allah. Nah, jadi begitu. Dia bersumpah atas nama Allah untuk memberikan nasihat itu supaya dia hidup abadi di surga, maka makanlah buah khuldi, namanya saja pohon abadi, supaya kamu abadi. Nah, itu akhirnya Nabi Adam terlupa akan peringatan Allah dan dia melanggar, lalu hilanglah fasilitas yang ia dapatkan selama di surga itu. Nah, ini khitabnya kepada fa'azallahuma. Jadi Nabi Adam dan Siti Hawa itu sama-sama kena khitab. Tidak peduli yang melakukan pelanggaran siapa ya, tetapi karena dia adalah paket, maka kedua-duanya itu harus dikeluarkan dari surga. Ini juga yang menjadi sebuah pelajaran. Terkadang satu komunitas yang melanggar, maka komunitas yang lain itu ikut terkena imbasnya. Itu ada juga. Jadi misalnya satu tidak beres, maka yang lain itu ikut tidak beres. Nah, di kehidupan nyata banyak hal-hal seperti itu. Nah, itu pula yang menjadikan ibrah atas kisah Adam dan Hawa. Fa akhrajahuma mimma kana fi. Iya, Adam dan Hawa itu dikeluarkan dari surga dari keadaan semula. Dari keadaan semula yang seperti apa? Keadaannya begini, awalnya dia menerima fasilitas itu penuh, makan, minum seenaknya, dan di surga itu tidak ada kata lelah, tidak ada kata letih, tidak ada kata-kata yang tidak mengenakan, semua kondisinya nyaman begitu. Nah, karena dia melakukan pelanggaran itu, maka fasilitas itu hilang. Jadi keadaan semula yang bisa dinikmati itu hilang gara-gara dia melakukan pelanggaran. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu, kami berfirman, turunlah kamu sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Jadi begini, setelah Nabi Adam itu keluar dari surga, maka dia akan menjalani kehidupan seperti normalnya manusia di dunia, yaitu ada rasa benci, ada permusuhan, ada saingan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah normalnya manusia yang gitu itu. Jadi kalau kita itu ingin hidup tanpa kesalahan, ya hiduplah dengan malaikat ya. Karena kita itu hidupkan di dunia itu hidup dengan manusia yang dia itu memang tabiatnya ada yang macam-macam begitu. Ada yang suka berbuat jelek, ada yang suka berbuat kebaikan, maka kedua-duanya itu saling melengkapi. Nah, bukan berarti dengan begini saya melegalkan perbuatan buruk begitu, enggak, karena itu dilarang oleh Allah. Nah, maka hanya sisi tabiat manusia inilah yang harus kita sadari bahwa iya begitulah manusia. Terkadang seseorang berbuat baik
menurut asumsi, menurut keyakinan yang ia lakukan, tetapi itu belum tentu baik bagi orang lain. Nah, itu adalah sifat manusiawi begitu. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Inilah yang membuat Nabi Adam itu tergelincir dari surga dan kemudian dia menjalani hidup seperti hanya manusia, ada permusuhan, ada persaingan, ada yang lain itu adalah karena sifat tabiat manusia itu sendiri. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Jadi kalau di surga itu kan kholidina fiha abada. Hidup di surga itu adalah hidup yang abadi. Nah, di neraka di dunia itu hidupnya terbatas. Ada batasan usia, ada batasan waktu begitu ya. Jadi itu adalah perbedaan waktu di surga dengan di dunia. Nah, di dalam ayat ini Allah menyatakan walakum fil ardi mustaqarru, dan kamu akan hidup di bumi. Jadi ini sebuah isyarat, saya menyebutnya sebagai isyarat. Isyarat bahwa yang bisa dihuni oleh manusia itu ya planet bumi ini. Andai kata kita ke Mars, andai kata kita ke Saturnus, andai kata kita ke Uranus, maka manusia itu tidak akan bisa hidup. Karena apa? Tidak tersedia oksigen, tidak tersedia temperatur yang bisa mendukung kehidupan. Kalau kita digeser lebih jauh satu planet setelah bumi, maka planet ini akan membeku dan tidak mungkin ada kehidupan. Kalau kita didekatkan satu planet, posisinya ditukar satu planet sebelum planet bumi atau urutan kedua dari matahari misalnya, maka bumi ini akan terbakar dan tidak mungkin ada kehidupan di sana. Maka walakum fil ardi mustaqarru ini merupakan sebuah isyarat bahwa hanya planet bumi lah yang bisa dihuni oleh manusia. Wa mata'un ilahin, dan tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai batas waktu yang ditentukan. Artinya apa? Manusia hidup itu ada batasannya. Makanya kalau ada orang kemelelet seenaknya sendiri, ya biarkan saja itu mati-mati sendiri kan begitu ya. Karena memang tidak ada manusia yang abadi. Logika lebih sederhananya begini, jika ada manusia yang mengaku sebagai Tuhan, maka dia pasti bukan Tuhan, karena manusia itu memiliki siklus mati hidup begitu. Ada ibrah yang bisa kita ambil dari ayat ke-36 surah Al-Baqarah ini. Ibrahnya apa? Ibrahnya begini. Terkadang ribuan kelebihan yang dimiliki oleh manusia akan berakhir hanya karena melakukan satu kesalahan. Jadi Nabi Adam itu kan kesalahannya hanya satu, yaitu melanggar larangan Allah supaya jangan memakan buah khuldi begitu, atau buah terlarang. Nah, itu dilanggar oleh Nabi Adam. Nah, kalau kita mikir itu kan ya repot juga ya. Kita itu berapa banyak kesalahan yang kita lakukan di dunia ini itu. Toh Nabi Adam pun dihukum, dikeluarkan dari surga hanya gara-gara dia melakukan satu kesalahan. Ini sebuah pelajaran bahwa terkadang terkadang seseorang itu memiliki banyak kelebihan, memiliki banyak fasilitas, memiliki banyak jabatan. Semua itu hilang hanya gara-gara melakukan satu kesalahan. Ini adalah pelajaran berharga bagi kita. Hati-hati adalah lebih baik. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Kata talaqo ini memiliki makna kalau manusia dengan manusia itu pertemuan tatap muka. Jadi Gusti Allah itu Nabi Adam melihat Allah, Allah juga melihat Nabi Adam. Itu redaksi talaqo. Tetapi apakah Allah itu seperti apa, itu wallahu alam. Karena di dalam surah yang lain itu Allah itu menyatakan laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak seperti apapun, sehingga penggambaran Allah itu tidak bisa digambarkan dengan apapun, karena memang tidak ada apapun yang serupa dengannya. Nah, itu adalah talaqi atau pertemuan Allah dengan Nabi Adam. Nah, Nabi Adam itu senajan diusir itu unik ya. Awakmu tak usir ke surga, tapi tak sangoni. Ya, itu sebuah skenario yang cukup menarik. Cukup menariknya begini. Orang itu kadang kalau diusir itu kan nggak dikasih apa-apa. Nah, ini enggak, dia disangoni oleh Allah supaya dia
kembali lagi ke Allah dengan membawa kebaikan. Begitu. Sangunya apa? Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimat. Kalimat di dalam ayat ini maknanya ada dua. Yang pertama, kalimat yang dimaksud adalah permohonan Adam kepada Allah agar diampuni kesalahannya. Jadi, ngene Adam, awakmu tak usir saka surga, tapi awakmu tak belajari carane njaluk ngapura. Nah, itu kan lucu ya. Ya memang Allah itu indah. Jadi settingannya itu indah. Meskipun diusir dari surga, tetapi Nabi Adam itu masih mendapatkan sangu. Nah, keterangannya itu ada di surah Al-A'raf. Makanya Quran bil Quran itu adalah tafsir terbaik. Kalau kita hanya memahami ayat ke-37 dari surah Al-Baqarah ini, maka kesannya tidak lengkap, karena keterangan yang menjelaskan tentang sangune Nabi Adam itu ada di surah Al-A'raf ayat ke-73. Keduanya berkata, iki sangune, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Nah, doanya itu Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, itu adalah sangune. Jadi awakmu tak usir, tapi tak wei sangu piye carane ampreh njaluk sepuro dan sepuromu kuwi tak tampa. Nah, itu kan unik ya dari Allah itu. Saking kasih sayangnya Allah kepada Nabi Adam atau kepada manusia secara umum. Kemudian makna kedua itu adalah permohonan pribadi, bukan diajarkan tetapi permohonan pribadi. Ya Allah Tuhan, ya Allah tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci dan Maha terpuji Engkau. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berbuat aniaya kepada diriku. Ini yang Rabbana dalamna anfusana tadi. Jadi ada dua persepsi. Yang pertama memang itu diajarkan oleh Allah supaya minta ampun, kalimatnya dituntun oleh Allah. Yang kedua adalah dari inisiatif pribadinya Nabi Adam. Fataba alaih, maka Allah menerima tobatnya. Tobat itu begini. Tobat itu ada dua istilah dalam orang Jawa. Ada kapok lombok atau kapok encit gitu. Kapok lombok itu kan rasanya pedas ya. Jadi terkadang kita itu kalau makan itu pedas, tapi kita suka itu makan kembali pedas itu. Itu namanya seolah-olah kita itu menyesal, seolah-olah kita itu sakit, tetapi masih mengulangi lagi. Itu namanya kapok lombok. Tapi kalau kapok encit itu sudah satu kali merasakan itu sudah tidak mengulangi lagi. Nah, dalam persoalan ini tobat yang dimaksud itu yang kapok encit itu. Nah, itu adalah istilah yang paling sering digunakan oleh orang-orang yang mengkaji tasawuf dengan taubatan nasuha. Tobat yang berhenti 100% dari apa yang ia langgar sebelumnya. Bagaimana tidak berhenti, Bang? Sudah tidak di surga lagi, itu kan sudah tidak bisa makan buah kuldi lagi. Makanya kemudian dia itu sudah tidak bisa, Adam itu sudah tidak bisa mengulangi apa yang pernah ia lakukan sebelumnya. Nah, dalam kajian tasawuf, tobat ini memang menempati posisi yang paling bawah dalam pembahasan makomat. Jadi ada makomat dan ahwal. Makom itu artinya posisi. Jadi posisi itu ada tangga begini misalnya, naik 1, naik tangga 2, naik tangga 3. Nah, yang terbawah itu memang makomnya tobat. Setelah itu ada banyak istilah yang dipakai oleh para ulama. Misalnya ada yang pertama harus selesai tobat, kemudian ridho, kemudian ikhlas, kemudian ridho, dan seterusnya. Nah, sampai ada yang puncak itu mahabbah, ada yang ma'rifat, dan seterusnya. Itu adalah makom. Maka tobat ini menjadi juru kunci dia. Seseorang itu belum bisa mencapai level di atasnya kalau dia tobatnya belum selesai. Maksiatnya masih jalan. Bagaimana mungkin dia masuk level menjadi orang yang ma'rifat, orang yang mahabbah begitu? Itu saya kira berat, karena memang dia harus menyelesaikan di tahap awal, yaitu tobat itu sendiri. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha menerima tobat lagi Maha penyayang. Nah, ini kenapa redaksi tobat ini didahulukan ya? Karena begini, Nabi Adam itu sudah melanggar aturan, sehingga Allah itu menunjukkan wes kesalahanmu wes tak sepuro, terus tobatmu wes tak tompo gitu. Itu untuk menunjukkan agar hati Nabi Adam itu sedikit tenang gitu. Karena apa? Karena kesalahannya itu sudah diampuni dan tobatnya itu diterima. Dia juga Maha penyayang.
Saya menafsirkan gini, sebesar apapun dosa atau kesalahan manusia, Allah akan menerima tobatnya asalkan mereka tidak mengulangi kembali dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Tobat dalam persoalan ini disebut dengan taubatan nasuha. Jika kita itu kebetulan ini ya diundang ke tempat maksiat untuk ngaji, saya sering menyampaikan begini, untuk nuturi orang yang ada di pondok dengan nuturi orang yang berada di lokalisasi itu jangan disamakan. Karena apa? Karena kalau disamakan ini menjadi repot. Misalnya diundang ke lokalisasi untuk berceramah, untuk menyampaikan tausiah kepada para PSK misalnya. Nah itu kan sak repotan. Kalau kita misalnya ini haram, ini neraka, terus kemudian kalau Anda melakukan itu semakin menumpuk dosa. Ya memang hakikatnya begitu. Tetapi apakah cara menasihatinya begitu? Kan enggak begitu. Jadi cara menasihatinya adalah memberikan peluang kepada orang yang bermaksiat ini untuk memperbaiki diri. Seperti misalnya begini, seberapapun buruk masa lalumu, masa depanmu masih suci. Itu adalah harapan yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan maksiat begitu. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang, dengan syarat tobatnya itu adalah taubatan nasuha. Nah, ini ada pembahasan tentang kesalahan Nabi Adam yang membuat dia diturunkan dari surga. Karena ada sebuah teologi di luar Islam itu yang mengatakan begini, Nabi Adam itulah yang menjadi penyebab kita itu hidup di dunia. Seandainya Nabi Adam itu tidak memakan buah kuldi, kan kita enak-enakan di surga. Itu ada orang yang memiliki pikiran begitu. Nah itu bisa saya jawab dari setidaknya 3 perspektif. Yang pertama, jauh sebelum Allah itu menciptakan Nabi Adam, itu malaikat sudah dikasih bocoran bahwa nanti Allah itu akan menciptakan manusia yang membuat kerusakan di bumi. Itu kan sinyal bahwa kapan dinane Nabi Adam itu pasti akan melakukan pelanggaran dan akan diturunkan ke bumi. Apakah engkau akan menciptakan manusia yang berbuat kerusakan di bumi? Itu kan malaikat sudah dibocori dulu oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kata khalifah fil ardi itu sebuah sinyal bahwa nanti tetap Allah itu akan menurunkan Adam itu ke bumi. Jadi kesalahannya seperti apa itu ya tetap diturunkan ke bumi nanti. Hanya saja momentumnya memang tepat melanggar aturan. Yang ketiga adalah seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya bahwa Nabi Adam ketika mau menikah dengan Siti Hawa itu kan maharnya antusolia ala Muhammadin, itu membaca salawat pada Nabi Muhammad. Padahal saat itu Nabi Muhammad juga belum lahir. Nabi Muhammad jauh setelah Nabi Adam, tetapi maharnya adalah membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Artinya alam ini pasti diciptakan, bumi ini pasti diciptakan untuk manusia, untuk Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Adam mau nggak mau sebagai Abul Bashar begitu, bapak menungso, nah itu harus turun ke bumi untuk merealisasikan khalifah fil ardi, terus pengetahuan malaikat tentang masa depan, dan sholawatnya Nabi Adam kepada Nabi Muhammad untuk merealisasikan hal itu. Sehingga dosa turunan itu tidak bisa dibenarkan di dalam pandangan Islam. Jadi semua itu adalah tanggung jawab pribadi. Tidak ada manusia yang menanggung dosanya orang lain. Loh kok penak banget gitu ya. Misalnya aku ditanggung dosa ini sama si A, ya kok penak banget gitu ya. Jadi tidak ada di dalam Islam itu dosa yang ditanggung oleh orang lain. Karena Qurannya begini, saya setidaknya mengutip dari surah Al-An'am ayat 164, surah Al-Isra ayat 15, dan surat Fatir ayat 18, serta surat Zumar ayat 7. Redaksinya sama. Redaksinya wala taziru waziratu wisra ukhra. Seseorang itu tidak bisa menanggung kesalahan orang lain. Jadi anak tidak bisa menanggung kesalahannya bapak, bapak juga tidak bisa menanggung kesalahannya anak. Masing-masing bertanggung jawab atas salahnya sendiri. Begitu. Nabi Adam juga begitu.
bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri dan sudah diampuni oleh Allah. Jadi tidak perlu ada dosa turunan anak-anaknya duit dosa harus ditebus dengan sekian, itu tidak ada. Itulah yang menjadi sebuah keyakinan dari Allah tentang dosa yang tidak bisa diturunkan karena masing-masing itu bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Ada sebuah isyarat begini. Ada tiga, paling tidak ada, jadi tidak ada istilah dosa turunan dan Nabi Adam dalam persoalan ini sudah diampuni oleh Allah. Selain itu, siklus kehidupan yang dialami oleh Nabi Adam dengan segala liku-likunya itu telah diketahui oleh Allah. Itu yang saya sampaikan. Pertama, Allah memang akan menciptakan manusia di muka bumi seperti antaj'alu khalifah begitu. Itu artinya entah kapan waktunya Nabi Adam pasti diberi kesempatan untuk tinggal di surga dan pada akhirnya harus diturunkan ke bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, pelanggaran dilakukan itu menjadi perantara bagi Nabi Adam untuk diturunkan ke bumi. Kemudian yang ketiga, para malaikat itu juga sudah mengetahui bahwa nantinya Allah akan menugaskan manusia di muka bumi. Jadi ada tiga alasan itu kenapa Nabi Adam itu diturunkan ke bumi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya minta maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.